billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Amma ba'du. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk bermuajahah di tempat yang mulia ini, untuk bersimpuh sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dengan ucapan syukur alhamdulillah, diucapkan dengan lisan, dengan hati yang mantap bahwasannya kehadiran kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam selalu tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW, yang mana kita juga telah berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang berpikir jika kita sholat, jika kita sudah berzakat, jika kita sudah berpuasa, maka hidup kita akan tentram, hidup kita akan enak, hidup kita akan bahagia, karena kita sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah kita berhijrah, setelah kita sholat, setelah kita berpuasa, setelah kita berzakat, kita dapati hidup kita susah, hidup kita penuh dengan kesengsaraan. Maka bertanya-tanya dalam lubuk hati kita, mana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Di sini disebutkan oleh salahnya berpikir. Orang yang salah berpikir, maka dia akan salah berucap, maka dia akan salah berbicara, maka dia akan salah bertindak. Maka dalam Islam kita diajarkan benar dalam berpikir. Faksusil qasasah, ceritakan kisah-kisah para nabi. Adakah salah satu di antara para nabi yang tidak mendapatkan ujian? Bercerita tentang penyakit, tidak ada ujian penyakit yang lebih mengerikan yang tertimpa oleh Nabi Ayub alaihissalam. Bercerita tentang diusir oleh umatnya, dimusuhi oleh umatnya sendiri. Tidak ada yang lebih dahsyat daripada cobaannya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Yunus juga demikian. Mereka lempar dari atas baterai, tenggelam dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Berbicara tentang kesengsaraan, kesusahan, diusir dari kampung halamannya, dimusuhi oleh pamannya sendiri, lalu berhijrah, malah dilempari batu, pecah gigi serinya, berdarah pelipisnya. Tidak ada kesengsaraan yang melebihi cobaan Nabi Muhammad SAW. Jadi jika kita berpikiran kalau kita sudah soleh, kalau kita sudah sholat, kalau kita sudah zakat, maka kita tidak akan mendapatkan ujian, maka ini salah dalam berpikir. Orang yang dekat dengan Allah sekalipun, kekasihnya Allah sekalipun, dia akan mendapatkan ujian. Hidup ini adalah ujian. Ujian tidak datang hanya dalam kesengsaraan, dalam kesusahan. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, wa balaghnahum bil hasanat, kami uji kalian dengan sesuatu yang enak-enak. Kekuasaan, jabatan adalah ujian.
di antara nabi yang diuji dengan jabatan adalah Nabi Daud alaihissalam. Kekayaan harta adalah ujian. Di antara nabi yang diuji dengan harta adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Rupa yang ganteng, cantik, itu adalah ujian. Di antara nabi yang diuji dengan rupa yang bagus adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi jika kita benar dalam berpikir, maka apapun yang datang kepada diri kita, maka kita anggap itu adalah ujian. Datang sakit, ujian. Datang sehat adalah ujian. Datang harta, kekayaan adalah ujian. Datang miskin pun, kesusahan yang menimpa hidup kita, itu adalah ujian. Siapakah yang lulus di ujian ini? Mereka adalah orang yang berharta, yang mampu memberikan hartanya untuk pendidikan, untuk kemaslahatan masjid, untuk kemaslahatan umat Islam. Mereka yang berkuasa, mereka yang diberikan kekuasaan, dia akan lulus, yakni ketika hidupnya dia buat untuk satu hari berpuasa, satu hari berbuka, yakni Nabi Daud alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada puasa yang lebih saya sukai daripada puasa Nabi Daud. Kenapa demikian? Karena Nabi Daud meskipun diberikan kekuasaan, beliau yasumu yauman, beliau berpuasa satu hari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yuftiru yauman, dan dia berbuka sehari untuk mengurusi rakyatnya. Padahal mengurusi rakyatnya juga termasuk ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang kaya dia akan bersyukur. Apa balasannya? Wala in syakartum la azidannakum. Ketika dia bersyukur, maka Allah akan tambah. Orang miskin dia akan lulus jika ia bersabar, tapi tetap berusaha. Ulama ahli sunnah wal jamaah tidak mengajarkan kita untuk dalam kemelaratan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak akan merubah suatu kaum sampai dia merubah dirinya sendiri. Maka di sini kita harus menguatkan potensi kita. Kita berikhtiar, kita berusaha. Jika tidak bisa, ketika kita sudah berusaha, berikhtiar, masih ditetapkan dalam kesengsaraan, dalam kemiskinan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memang mentakdirkan kita untuk bersabar. Apa balasan Allah? Apa balasan bagi orang-orang yang bersabar? Innama yuwaffawna as-sabiruna inda ajruhum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia akan diberikan pahala yang mana manusia tidak akan bisa menghitungnya. Dan nantinya orang-orang yang sabar ini akan digolongkan dengan orang-orang yang soleh, dan juga diberikan kenikmatan wala ainul ra'at, yang dia tidak pernah lihat oleh matanya sendiri, wala udhun sami'at, dan juga belum pernah didengar, wala qadar qalbin nasyar, dan juga tidak pernah terlintas dalam diri kita. Maka jika kita benar dalam berpikir, orang yang soleh pun dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekasih pun, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dekat dengan Allah ta'ala, yang nurnya sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan, dia pun diuji dengan kesengsaratan, dengan kemelaratan. Maka bagaimana dengan kita? Berbagai penyakit datang, sawahnya banyak kerugian, waktu sering berganti, penyakit terus bergantian datang. Tidak ada yang lebih mengerikan daripada cobaannya Nabi Ayub
alaihissalam yang mengangkatkan tangannya di hadapan Allah, Rabbi inni masyaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Di sini tidak ada doa Nabi Ayyub alaihissalam untuk meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cek satu persatu doa dari Nabi Ayyub alaihissalam. Rabbi, Tuhanku, ini sesungguhnya saya masyanad durru, tertimpa penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan sesungguhnya engkau adalah penyayang dari antara yang sayang. Di sini Nabi Ayyub tidak protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini adalah seorang nabi, saya ini adalah utusan. Kenapa saya diberikan penyakit? Kenapa saya diberikan cobaan seperti ini? Apakah nanti saya nggak bisa untuk berdakwah ketika saya diberikan cobaan seperti ini? Tapi apa yang diangkat oleh Nabi Ayyub alaihissalam, maka dia cuma berdoa, Rabbi inni masyanad durru wa anta arhamur rahimin. Dia malu untuk meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam dirinya imannya sudah kuat, keikhlasannya sudah melekat, ridhonya sudah melekat dalam diri, dalam hatinya. Nabi Nuh juga demikian, diusir di kampung halamannya, dimusuhi oleh umatnya. Nabi Yunus dilempar ke lautan, dimakan oleh ikan. Nabi Yunus tidak protes terhadap cobaan yang ditimpa oleh dirinya. Bahkan Nabi Yunus ketika dimakan oleh ikan paus, beliau berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita cek satu persatu, adakah permintaan protes ataupun minta keluar Nabi Yunus dari perut ikan? Tidak ada. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka, maha suci Allah, inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Kalaulah Nabi Yunus yang sedekat itu, yang sesabar itu, yang seikhlas itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala, bisa menerima cobaannya dan mengatakan dirinya sebagai orang-orang yang zalim, bagaimana dengan kita? Dengan tangan kita, dengan tubuh kita, kita terkadang terlena dengan tingkah laku, dengan perlakuan kita, dan menganggap bahwasanya kita tidak pernah zalim pada diri kita sendiri. Maka kita sering berdoa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena kita tiada sadar, kita sering zalim terhadap diri kita, terhadap tubuh kita, terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu dibangun dengan dua. Yang pertama yakni husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita sudah berusaha, kita berikhtiar dengan sekuat tenaga, tidak diberikan hasil, masih saja diberikan kegagalan dan gagal lagi, maka kita hanya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada persiapan yang baik yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik cobaan itu. Kita sebagai hamba hanya bisa berhusnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yakni ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang ketika ahli surga, ya ahli surga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ahlil jannah, wahai ahli surga, kalian telah mendapatkan apa yang telah kalian amalkan, kalian telah mendapatkan apa yang telah saya berikan. Adakah yang kalian mintakan kepadaku? Maka ya ahli jannah menjawab, ridhoka ya Rabbi, ridhomu ya Rabbi. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ridho ini adalah tingkat puncak
dari kehidupan kita, dari pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia ini hanya satu yang sudah sampai kepada tingkat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maya yu'tika rabbuka fatardo. Dia ridho terhadap segala sesuatu, maka Allah taala akan memberikan semuanya. Maka Allah taala juga akan memberikan kenikmatan itu. Jadi pemikiran yang benar itu sangat diperlukan, karena ketika kita berpikiran salah, tetangga saya, teman saya, dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak zakat, tapi hidupnya enak-enak saja, hidupnya tentram, hidupnya bahagia. Maka salah berpikir seperti ini, dia tidak akan sholat, dia tidak akan meninggalkan sholat, karena merasa bahwasannya ketika dia tidak sholat pun dia juga tidak mendapatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkat Rahman Rahimnya Allah taala. Jadi orang yang tidak taat pun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan rezeki, diberikan kenikmatan, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat badan, diberikan kenikmatan harta. Maka ketika kita sholat, kita bisa miskin, kita juga bisa kaya. Maka ketika kita sholat, kita bisa susah, kita juga bisa bahagia. Jadi ketika kita berpikiran dengan benar, apapun yang datang kepada diri kita, baik kaya, baik miskin, baik susah, baik kebahagiaan, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menanggapi cobaan itu? Bagaimana kita bisa merawat keikhlasan itu? Ikhlas itu mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Maka wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersabarlah dan perbanyak sholat. Semoga kita semuanya di masjid ini diberikan kelapangan hati dan juga diberikan pemikiran yang sehat, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, agar apapun yang datang dari kita, kita bisa bersabar. Apapun yang datang kepada kita, kita bisa ikhlas terhadap takdir oleh Allah yang telah Allah tentukan kepada kita. Baik, itu mungkin dari saya, semoga bermanfaat.